Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas, mencuah-cuah, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kali ini diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai 15. 5 roti dan 2 ikan. Ya, ini mukjizat Yesus melipat gandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Oh ya, saudara-saudari, jangan lupa ini ya, mohon dibantu untuk subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, kalau dinyalakan loncengnya akan mendapatkan notifikasi secara otomatis. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ya, ini Yesus berangkat ke seberang. Ini menyeberangi danau. Itu kan seharusnya ya aman ya, tetapi apa yang terjadi? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Loh, nyebrang danau aja diikuti orang. Nah, yang menjadi masalah ini motivasi mereka ini, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, jadi motivasi mereka memang pertama-tama bersifat materi atau fisik. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah ya kalau orang hanya tertarik pertama kali seperti itu. Kan memang selalu ada yang membuat sesuatu atau seseorang itu menarik ya, karena seperti itu. Tetapi kalau terus-menerus motivasinya hanya itu, nah ini berarti motivasi hanya untuk mencari kesenangan pribadi. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, ini masalah besar ya, karena di sekitar daerah itu ya, di mana mau membeli roti untuk sekaligus memberi makan orang yang banyak berbondong-bondong. Seberapa tahu itu jumlahnya? Ini nanti kita akan melihat ya seberapa besar jumlahnya itu dari kata-kata Filipus berikutnya. Pada intinya Yesus menginginkan supaya mereka yang notabene kelaparan ini mendapatkan makan. Ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ya, Yesus ingin mencobai seberapa dalam sih iman Filipus. Ya, pengertian mencobai di sini itu lain ya dengan kalau setan mencobai itu. Ya. Kadang-kadang kan kita mendengar Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Ya, dalam pengertian seperti apa? Dalam pengertian bahwa Tuhan tidak akan mencobai manusia untuk melakukan hal yang jahat, untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi kalau pengertian mencobai di sini, ya, artinya untuk menguji ya seberapa dalam iman Filipus. Yesus sendiri sebenarnya tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Loh, 200 dinar itu besar loh ya.
Ini dari sini kita melihat seberapa besar jumlah orang yang ikut dan seberapa besar roti yang harus disediakan. 200 dinar, upah yang layak untuk seorang buruh pada waktu itu, upah sehari adalah 1 dinar. Ini berarti 200 dinar adalah upah 200 hari kerja. Ya, setengah tahunan lebih. Ya. Kalau upah, misalnya kita kurs dengan uang sekarang ya kan, kalau upah buruh seharian, ya, buruh harian itu sekarang 80.000, ini berarti harus ada uang seharga atau senilai 16 juta. Wah, beli roti 16 juta. Kalaupun uangnya ada, apa ada toko yang menyediakan sekaligus akan diborong rotinya seharga 12 juta. Ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Luar biasa banyak dan luar biasa besar. Meskipun sekalipun orang itu akan mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, seorang dari muridnya yaitu Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, ya, tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas sedikit lebih beriman, ya, tetapi dia berpikir yang logis-logis saja, ya. Ya jelaslah 5 roti 2 ikan itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak itu, untuk kira-kira 5.000 orang, ya. Tetapi prinsipnya, ya, Yesus tadi kan disebut tahu apa yang akan dilakukan. Nah, kata Yesus, suruhlah orang itu duduk, ya. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki banyaknya. Nah, saudara-saudariku, ya, sebenarnya kita bisa melihat di sini orang yang mengikuti berbondong-bondong melihat Yesus itu begitu banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka, ya. Juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini jadi seberapa mereka minta diberi itu. Ya, setelah mereka makan kenyang, dengan 5 roti dan 2 ikan mereka makan kenyang. Ini mukjizat yang luar biasa. Lalu Yesus berkata, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus begitu perhatian, ya, kepada orang-orang ini, ya, dan dia selalu memperhatikan rezeki yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai dibuang-buang, ya. Orang Jawa mengatakan diceh-ceh, ya, disia-siakan. Ini kita bisa merenungkan, ya, kata-kata Paus Fransiskus, ya, membuang makanan itu berarti atau sama seperti mencuri dari meja orang miskin. Nah, makanya kalau kita mendapat rezeki, ya, nikmatilah rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kadang-kadang bisa kita refleksikan, ya, di pastoran-pastoran itu ada makanan yang membusuk, ya. Wah, ini
gimana ini, yang dosa romonya atau yang memberi ini? Padahal ya sudah dibagi-bagi ya, tetapi kadang-kadang begitu banyaknya nggak sempat, dan ternyata itu adalah makanan yang hanya bertahan setengah hari. Nah, kita bisa merefleksikan ini ya. Coba kita menghitung-hitung seperti ini ya. Kalau kita hitung ya, berapa banyak nasi yang terbuang dalam satu hari untuk penduduk Indonesia ya. Kalau satu butir nasi saja, setiap kali seseorang makan, satu butir itu terbuang, berarti kita makan 3 kali, berarti setiap orang sudah 3 butir. Maka 3 butir kali, kalau seluruh penduduk Indonesia berapa? 300 juta ya. Berarti 900 juta butir nasi terbuang setiap hari ya. Padahal dalam 1 kilogram beras itu kalau dihitung kurang lebih hanya ada 50.000 butir ya. Maka 900 juta dibagi 50.000 sama dengan berapa? 18.000 kilogram per hari ya, yang terbuang itu di Indonesia saja. Itu artinya berapa? 18 ton beras dibuang setiap hari ya. Maka bisa dibayangkan kalau 1 kilogram beras cukup untuk 10 orang makan ya, maka tadi ya 18.000 kali 10 orang cukup untuk 180.000 orang makan. Tapi hanya dibuang itu setiap hari, itu hanya Indonesia. Nah, sebenarnya kita bisa membuat mukjizat kalau seperti ini ya. Karena sebenarnya dengan mengumpulkan itu semua ya, sekurang-kurangnya orang bisa makan kalau kita lebih hati-hati ya. Ini kita prihatin ya, kadang-kadang banyak orang dengan enteng membuang makanan ya. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh ya, 12 bakul penuh. Nah, maka sebenarnya rezeki itu kalau dibagi-bagi, jangan khawatir ya, mereka yang mau berbagi itu akan kekurangan makan. Jangan khawatir ya, Tuhan mesti akan memberikan kelimpahan lebih kok ya. Justru Tuhan memberi kelimpahan lebih itu supaya apa? Supaya bisa berbagi ya. Tapi ketika orang tidak mau berbagi ya, banyak orang menjadi berkekurangan ya. Padahal sebenarnya rezeki yang disediakan untuk seluruh dunia oleh Tuhan itu mestinya cukup ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat ya, yang diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ada harapan ya pada orang-orang ini ya, supaya Yesus nabi yang didambakan selama ini datang, yang akan menjadi penyelamat bagi orang Israel pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir. Ya, kenapa orang-orang ingin menjadikan Yesus itu raja? Ya, mereka mempunyai harapan akan Mesias yang membebaskan, akan Mesias yang memberi kesejahteraan. Nah, cuma menjadi masalah karena di sini mereka mengharapkan Mesias, tetapi yang dipikirkan mereka adalah tingkat duniawi ya, soal kebebasan dari penjajah, soal kecukupan makanan ya, secara jasmani ya. Padahal Yesus datang hendak
membawa pembebasan dari dosa, memberi kenyang dengan makan roti hidup. Nah, ada perbedaan harapan orang-orang ini dengan misi yang dibawa oleh Yesus. Maka Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Saudara-saudariku yang terkasih, ya demikian ya permenungan dari bacaan Injil yang agak panjang ini. Selamat untuk merenungkan, ya belajar dari kitab suci, sedikit demi sedikit semakin mendalam. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan bagikan, nyalakan juga loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.